Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Hari Raya Pentakosta, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga kita. Saat ini, di Hari Raya Pentakosta ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 31 Mei tahun 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita saat ini diambil dari Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 hingga 23. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, pernah beberapa kali saya ditanya, mengapa Roh Kudus yang datang pada waktu Yesus dibaptis mengambil lambang merpati, sementara pada hari Pentakosta Roh Kudus turun dalam lambang lidah api, angin taufan? Pada waktu Yesus dibaptis, turunnya Roh Kudus disusul oleh suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan."
Merpati merupakan lambang universal tentang kasih, keakraban, damai, dan kemesraan. Pesannya jelas, seperti halnya Yesus adalah anak yang terkasih, demikian pula dengan pembaptisan kita dilahirkan kembali dalam Roh Kudus menjadi anak Allah yang terkasih. Seperti apapun keadaan kita, kekurangan kita tetap saja anak yang dikasihi oleh Allah. Mungkin saja orang lain, bahkan kadang-kadang orang tua tidak mencintai kita. Tetapi Allah tidak pernah tidak mencintai kita. Keyakinan dan pengalaman ini dapat menjadi kekuatan dahsyat untuk menjalani persiarahan hidup kita di dunia ini. Sementara itu, menjelang Pentakosta, para murid yang akan menerima Roh Kudus berada dalam keadaan yang amat memprihatinkan. Mereka takut kepada orang Yahudi yang telah membunuh Yesus. Mereka kecewa karena harapan-harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Mereka bingung karena masa depan mereka tidak jelas lagi. Karena itu, mereka boleh dikatakan lumpuh, tidak berani, dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kepada mereka ini, Roh Kudus turun dalam lambang api yang membakar hati yang beku dan dalam lambang angin taufan yang menggoncang. Daya api dan taufan itu membuat mereka bangkit, bebas dari rasa takut, kecewa, dan bingung, dan dibuat berani mewartakan Kristus yang wafat dan bangkit yang menjadi sumber keselamatan manusia. Butir perenungan yang bisa kita ambil saat ini, hari Pentakosta mengajak kita merenungkan bagaimana kita mesti membuat keputusan yang harus selalu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Patokannya tidak sulit. Apabila seluruh proses keputusan dari awalnya, proses hingga akhir membawa buah-buah yang baik seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, tentu dapat kita yakini bahwa keputusan itu sudah benar dan baik. Semoga demikian. Amin.